Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat siang pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Metro Siang. Kali ini kita akan bahas bagaimana peran dari digitalisasi di sektor pariwisata berlaku di Indonesia. Untuk saat ini tentu kita sadar betul pemirsa bahwa seluruh bidang kehidupan tentu sangat membutuhkan teknologi informasi dan juga komunikasi. Tidak terlepas di antaranya adalah sektor pariwisata. Kita akan lihat hari ini sejauh apa peran Bakti Kominfo dalam mengupayakan terciptanya ekosistem yang nyaman bagi sektor pariwisata khususnya di era digitalisasi saat ini. Ini merupakan 5 destinasi pariwisata super prioritas yang kemudian sudah diangkat oleh pemerintah dan rencananya akan dikhususkan bagaimana supaya pariwisata di daerah-daerah ini menjadi kondusif bagi para wisatawan. Yang pertama ada dari Danau Toba, Sumatera Utara. Yang di tengah Borobudur, Jawa Tengah, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Likupang, Sulawesi Utara, dan Mandalika, Nusa Tenggara Barat. 5 destinasi pariwisata ini tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dan tentunya pemerintah saat ini sedang memfokuskan beragam upaya untuk menciptakan suasana khususnya di era digitalisasi supaya para wisatawan yang datang ke destinasi wisata ini nyaman berada di sana. Selanjutnya kita lihat apa yang sudah dilakukan sejauh ini terkait dengan pembangunan infrastruktur TIK di wilayah destinasi wisata super prioritas yang sudah dilakukan oleh Bakti Kominfo. Di sini ada tahun 2020 Bakti mendirikan 18 BTS atau Base Transceiver Station dan 4 BTS lain juga dibangun oleh operator seluler di Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian ada juga Bakti sudah dan sedang membangun 9 BTS lainnya di wilayah Lombok. Ini merupakan pembangunan yang sudah dikerjakan pada tahun 2020. Tapi pemirsa tidak berhenti sampai di sana saja. Kita lihat di tahun 2022 apa yang dibangun oleh Bakti. Di slide selanjutnya ada yang dibangun oleh Bakti pada tahun 2022, masih ada beberapa lagi BTS dan juga ini menjadi target yang nantinya pasti dirampungkan pada saat sudah bisa dioperasikan di wilayah tersebut. Kemudian ternyata ini merupakan bagian dari digitalisasi pariwisata. Bakti mengupayakan supaya tidak hanya infrastruktur saja yang menjadi prioritas dalam pembangunan kali ini. Bakti memberikan pelatihan dan juga pendampingan kepada para pelaku pariwisata dalam pemasaran digital untuk akomodasi, tempat wisata, dan juga paket wisata. Nah, dari sini kita paham betul ternyata sumber daya manusia juga menjadi fokus utama oleh Bakti Kominfo untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang sedemikian rupa nyaman bagi para wisatawan. Selanjutnya kita lihat lagi pemirsa, di sini ada 5 destinasi pariwisata super prioritas dan 9 kabupaten di NTT yang menjadi target pelaksanaan pemasaran digital pariwisata. Kalau kita lihat ini adalah daerah-daerah yang sudah tidak asing lagi, ada Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, Manggarai Barat. Ini ada di Labuan Bajo, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sika, Lembata, Flores Timur, dan juga Alor. Ini merupakan daerah-daerah yang sudah ditetapkan ini menjadi target pelaksanaan pemasaran digital pariwisata yang akan dikerjakan oleh Bakti Kominfo untuk tentunya masyarakat yang ada di sini dan juga bagi Indonesia. Selanjutnya pemirsa, dari sini tentu kita bisa lihat ternyata Bakti Kominfo juga memberikan dampak luar biasa, dampak signifikan bagi pemulihan pariwisata di Indonesia. Ini dibentuk ataupun disalurkan dalam dukungan Bakti untuk pemulihan pariwisata. Yang pertama, Bakti menyiapkan infrastruktur pita lebar atau yang biasa kita kenal dengan broadband. Kemudian pengembangan konten-konten virtual sedemikian rupa di hari yang saat ini di mana digitalisasi sudah terjadi, tentu konten-konten virtual penting kehadirannya. Yang ketiga adalah literasi digital, juga penting untuk sektor pariwisata.
Dan yang terakhir adalah didirikannya sejumlah menara BTS di daerah-daerah destinasi pariwisata super prioritas karena ini merupakan bagian dari infrastruktur. Nah, pemirsa, dari seluruh yang sudah dikerjakan oleh Bakti Kominfo, seperti yang sempat disampaikan oleh Menteri Kominfo Republik Indonesia, Johnny G. Plate, bahwa nanti jika seandainya infrastruktur ini sudah disiapkan untuk masyarakat, pemerintah daerah dan juga masyarakat diharapkan untuk menjaga sedemikian rupa infrastruktur tersebut dan juga memaksimalkan penggunaannya semaksimal mungkin. Demikian At Large hari ini, saya kembalikan ke Anda, Vera. Baik, terima kasih Valen atas paparan Anda.